Halo semuanya, selamat datang di channel My Storytelling, tempat di mana kita mengungkap kisah-kisah kelam, penuh misteri, dan menyeramkan. Malam ini, aku akan membawakan kisah yang berasal dari sebuah tempat yang penuh sejarah, mitos, dan kejadian mengerikan, Alas Roban. Jika kalian pernah melewati jalanan ini, kalian pasti tahu bagaimana suasana mencekam yang menyelimuti hutan ini, terutama di malam hari. Banyak orang yang mengaku melihat bayangan, mendengar suara tangisan, atau bahkan bertemu dengan sosok yang bukan dari dunia kita. Tapi, tahukah kalian bahwa Alas Roban dulunya adalah tempat eksekusi massal yang menyisakan jejak kegelapan hingga hari ini? Duduklah dengan nyaman, siapkan nyali kalian, karena malam ini kita akan mengungkap sejarah kelam eksekusi di Alas Roban. Tahun 1987, Danu adalah seorang sopir truk yang sudah terbiasa melewati jalur Alas Roban. Baginya, jalan ini hanyalah sebuah rute yang harus ditempuh, meskipun banyak orang memperingatkan bahwa jalan tersebut memiliki kisah yang mengerikan. Malam itu, ia harus mengantarkan muatan ke kota seberang. Waktu sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik dan deru mesin truknya yang bergema di tengah hutan. Lampu-lampu kendaraan menerangi jalan yang berliku, tetapi suasana tetap terasa mencekam. Tiba-tiba, sebuah kabut tebal muncul entah dari mana. Padahal cuaca sebelumnya cerah tanpa tanda-tanda akan turun hujan. Danu merasa ada sesuatu yang aneh. Seiring truknya melaju lebih jauh, ia mulai mencium bau anyir yang menyengat, seperti bau darah yang sudah mengering. "Perasaan gua nggak enak," gumamnya dalam hati. Saat ia melewati salah satu tikungan tajam, matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan. Seorang perempuan berdiri di sana, mengenakan pakaian lusuh berwarna putih, rambutnya panjang berantakan menutupi wajahnya. Danu mengerutkan dahi. Malam-malam begini ada orang di tengah hutan, pikirnya. Namun, yang membuatnya merinding adalah perempuan itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri diam dengan kepala sedikit tertunduk. Refleks, Danu menginjak gas lebih dalam untuk segera menjauh. Namun, tepat ketika ia melewati perempuan itu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Perempuan itu tiba-tiba berada di samping jendela truknya. Danu sontak menoleh, dan saat itulah ia melihat wajah perempuan itu dengan jelas. Mata hitam kosong, wajah pucat penuh luka, dan mulut yang bergerak seolah berbisik sesuatu. "Apa yang kau cari?" Danu berteriak panik, kakinya menekan pedal gas hingga truk melaju kencang. Namun, bayangan perempuan itu tidak hilang. Justru, di sepanjang jalan, Danu mulai melihat sosok-sosok lain. Puluhan, bahkan ratusan bayangan tanpa kepala berdiri di kedua sisi jalan, seperti sedang menunggu sesuatu. Jantungnya hampir berhenti saat ia menyadari satu hal. Mereka semua mengarah kepadanya. Danu semakin panik. Ia tidak tahu apakah ini mimpi buruk atau kenyataan. Jalanan yang seharusnya lurus kini terasa tak berujung. Ia mengemudi tanpa arah, tetapi setiap belokan selalu membawanya kembali ke tempat yang sama, tikungan di mana ia pertama kali melihat perempuan itu. Ia menatap GPS di ponselnya, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi yang muncul di layar justru sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Peta tidak menampilkan jalan apapun, hanya layar kosong dengan titik merah yang terus berputar-putar tanpa arah. Dan saat itu juga, mesin truknya tiba-tiba mati. Dalam keheningan yang mencekam, Danu mulai mendengar suara langkah kaki di sekitar truknya. Langkah kaki banyak orang, namun ia tidak bisa melihat siapapun. Hingga akhirnya sebuah suara berat berbisik tepat di telinganya. "Kami dulu dibantai di sini. Jangan ulangi dosa mereka." Danu membelalak. Ia teringat cerita lama tentang Alas Roban, di mana dahulu tempat ini dijadikan sebagai lokasi eksekusi para tahanan politik di masa lalu. Ratusan orang dikuburkan tanpa nama, tanpa tanda, dan mungkin tanpa doa. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba menstarter mobilnya berkali-kali, hingga akhirnya mesin kembali menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas. Jalan di depannya yang tadi terasa buntu tiba-tiba terbuka. Ia melihat cahaya dari kejauhan, seperti tanda bahwa ia akhirnya keluar dari kegelapan ini. Dengan napas tersengal, ia terus melaju tanpa melihat ke belakang. Sampai akhirnya, ia keluar dari kawasan Alas Roban. Danu selamat malam itu, tapi trauma yang ia rasakan masih menghantuinya hingga sekarang. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi melewati Alas Roban sendirian, apalagi di malam hari. Alas Roban bukan hanya sekadar jalan biasa. Ia menyimpan sejarah kelam, luka lama yang belum tersembuhkan. Mungkin arwah-arwah yang terjebak di sana masih mencari keadilan, atau setidaknya sekadar doa dari kita yang masih hidup.
Apakah kalian pernah melewati alas roban? Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh di sana? Jika iya, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel My Storytelling agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jika harus melewati alas roban di malam hari, jangan pernah menoleh ke belakang.